miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Ada banyak tumbuhan liar yang hidup di planet ini, terutama di kalangan para rerumputan. Mereka hidup bebas dan tanpa batas, terus berkembang di planet ini, hari demi hari. Salah satunya seperti rumput yang suka menempel, terutama pada kaos kaki, celana, atau bawahan yang tanpa sengaja tersentuh dengan mereka. Hal ini cukup membuat risih, kan? Ayo kita bahas. Siapa sebenarnya mereka? Rumput getek atau Cancrus biflorus merupakan rumput tahunan yang berkembang biak sangat cepat yang berasal dari famili Poaceae dalam genus Cancrus. Mereka adalah jenis rumput semusim, yakni fase umur atau kehidupan mereka cukup pendek. Dalam waktu yang cepat, mereka akan menyelesaikan siklus hidup mereka, mulai dari berkecambah hingga menghasilkan biji dalam satu musim. Mereka akan mengering kemudian mati. Berdasarkan sejarah, rumput ini pertama kali ditemukan di hutan tropis Afrika dan India. Mereka biasa tumbuh pada wilayah yang cukup kering dan terkena sinar matahari secara langsung. Di Afrika, rumput ini umum tumbuh di sabana Sahel, di bagian selatan Gurun Sahara, yang mana tumbuhan ini merupakan tanaman pembatas alami antara batas utara dan batas selatan Gurun Sahara. Namun di beberapa negara di dunia, mereka juga biasa tumbuh di pinggir jalan, terutama jalan setapak, lapangan atau padang rumput terbuka, pinggir hutan, hingga situs terbengkalai. Berdasarkan penelitian, rumput ini merupakan rumput yang cukup terkenal, sehingga memiliki banyak nama, seperti burat atau burut oleh orang India, haskanet oleh orang-orang Sudan, kram-kram oleh orang Prancis, buffalo grass, sandgrass dalam bahasa Inggris, dan tentunya rumput getek dalam bahasa Melayu Indonesia. Sebutan rumput getek diperoleh dari bunganya yang sangat suka menempel di baju, kaos kaki atau bawahan kita saat tanpa sengaja menyentuh mereka. Sedangkan sebutan sandbark dalam bahasa Inggris mengacu pada duri tajam yang terdapat pada bunganya. Hal itu juga menjadi ciri khas pada rumput ini. Bunganya tampak tersusun rapih pada tangkai bunga yang selalu muncul dari ketiak daun. Dalam satu tangkai bunga, setidaknya terdapat 20 hingga 30 butir bunga yang membungkus biji berwarna hitam atau coklat tua. Saat masih muda, bunga sepenuhnya berwarna hijau muda, dan kemudian lambat laun berubah menjadi merah keunguan, coklat, hingga hitam saat sudah tua. Bunganya dikelilingi oleh duri dan rambut halus yang tajam, sehingga saat tersentuh, mereka akan dengan mudah menempel, baik pada manusia maupun pada hewan. Begitulah cara mereka dapat berkembang biak dengan cepat, sehingga bisa tumbuh di mana saja di planet ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menarik dari rumput ini? Rumput getek atau Cancrus biflorus ditemukan tumbuh subur di negara India. Bahkan pada beberapa kondisi tertentu, mereka dibudidayakan oleh orang-orang di sana. Bijinya digunakan sebagai bahan baku pembuatan tepung, baik secara keseluruhan atau dicampur dengan bajra atau semacam biji millet. Bahkan lebih mengherankan lagi, rumput ini merupakan tanaman pangan tradisional, terutama di negara Afrika.
Biji-bijian dari rumput ini memang kurang dikenali oleh orang-orang pada umumnya, tapi pada faktanya, mereka memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung pemeliharaan lahan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, biji dari rumput getek sering dikonsumsi oleh manusia saat di situasi terdesak di gurun pasir. Jadi, menurut kalian, apakah bisa biji rumput ini dimanfaatkan di Indonesia? Mungkin saja. Mengingat bahwa mereka telah dimanfaatkan di negara India dan negara Afrika, maka tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Sekian Keramat Alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.